Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkatinya Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian menyatakan hatiku percaya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita mau mengangkat pujian ini dari awal lagi. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita di Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Baiklah, tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian yang menyatakan hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hidup ini, karena hidup ini masih ada kesempatan untuk kita percaya kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku ini selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita mau katakan, bila saatnya nanti, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Makedonia Kadirojo, dan semua simpatisan yang saat ini sedang bersama-sama beribadah melalui channel YouTube GKI Makedonia Kadirojo. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kami masing-masing, untuk kami semua dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, sebagai alat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pujian pengantar firman tadi, hidup ini adalah kesempatan. Di balik lagu pujian ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kisah yang memilukan, di mana ada
kisah nyata, kejadian yang dialami Sang Penciptanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sang Pencipta adalah Pendeta Wilhelmus Latumahina. Ini pencipta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Pendeta Wilhelmus ini melayani jemaat sebagai gembala sidang GPI Sirua Ciputat. Nah, Bapak Pendeta ini mempunyai seorang anak yang mempunyai bakat, mempunyai talenta, diberi talenta Tuhan luar biasa dalam bidang musik. Dan pada suatu saat anak pendeta ini begitu semangat melayani, menjadi berkat baik di tempat bapaknya melayani maupun di tempat lain. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah yang memilukan, kejadian yang tidak diharapkan, sang anak ini mengalami sebuah kecelakaan di mana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang merenggut nyawanya, kecelakaan yang fatal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang kejadiannya pada tahun 2004, sudah beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Tetapi lagu ciptaan pendeta ini sangat-sangat memberkati kita semua pada saat ini. Dalam kesedihannya, dalam kesusahannya, dalam kepiluannya, Bapak Pendeta ini merenung. Ternyata tidak selamanya kita ini muda. Tidak selamanya kita ini kuat. Ada saatnya kita ini menjadi tua. Dan ada saatnya kita ini menjadi lemah. Karena usia, karena sakit penyakit. Dan tidak selamanya kita ini sukses. Tidak selamanya kita ini berhasil. Ada saatnya kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak selamanya kita hidup. Ada saatnya waktu itu akan tiba, saat dimana kita meninggalkan dunia ini, ketika Tuhan memanggil kita pulang ke pangkuannya. Dalam kesedihan, dalam kepiluan, dalam perenungan yang dilakukan Bapak Pendeta Wilhelmus Latumahina ini Bapak Ibu Saudaraku, muncullah, lahirlah sebuah lagu yang sangat-sangat memberkati buat kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Apa arti itu kesempatan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kesempatan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti apa? Waktu. Waktu di mana kita bisa melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Baik itu bagi orang lain, baik itu bagi diri sendiri, baik itu bagi lingkungan di mana kita berada. Saat waktu, kondisi di mana kita bisa melakukan sesuatu yang sangat berdampak, yang sangat berguna, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita, maupun bagi lingkungan di mana kita berada. Itulah yang namanya sebuah kesempatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mendengar sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Terkadang pada umumnya identik orang mengatakan, wah itu kan untuk yang usia senja, wah itu usia orang tua yang layak untuk menaikkan pujian itu. Salah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hidup ini adalah kesempatan buat kita semua. Kesempatan yang Tuhan berikan bukan hanya yang sudah lanjut usia, bukan hanya yang sudah tak berdaya lagi, tetapi buat kita semua. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sampai lansia. Sebelum lebih lanjut lagi kita akan melihat bagaimana seseorang yang mengisi kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan melakukan apa yang sesuai Tuhan mau, apa yang sesuai Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana latar belakang surat Efesus itu dikirim. Nah, sebelumnya saya mengajak kita semua membaca terlebih dahulu nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Silakan Bapak Ibu Saudaraku untuk membukanya.
Sudah menemukannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya akan membacakan buat kita semua. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 62 Masehi. Ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, dan bukan hanya jemaat yang ada di Efesus saja Bapak Ibu Saudaraku. Surat ini selain ditujukan secara khusus kepada jemaat yang ada di Efesus, juga orang-orang kudus yang saat itu berada di Efesus. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Surat Efesus ini juga berlaku, juga ditujukan buat kita semua pada masa kini. Karena apa? Firman Tuhan sangat-sangat relevan. Walaupun ditulis beribu tahun yang lalu, tetapi masih sangat relevan pada masa kini dan masa yang akan datang. Pada saat menulis surat Efesus ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus posisinya, keberadaannya pada waktu itu sedang dalam penjara. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang dipenjara pasti dong tidak enak. Secara manusia bisa saja Rasul Paulus pada waktu itu terlena dengan kesedihannya karena keadaan yang saat itu dialami. Tapi itu tidak berlaku bagi Rasul Paulus. Dalam penjara sekalipun menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Paulus pada waktu itu untuk tetap eksis, untuk tetap melakukan sesuatu yang berguna secara khusus bagi jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu dengan menulis surat. Nah, kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dan orang-orang kudus yang saat itu berada di Efesus? Karena Paulus rindu supaya jemaat yang ada di Efesus itu, supaya orang-orang kudus yang ada di Efesus itu mengalami pertumbuhan. Dan selanjutnya, selain rindu untuk mengalami pertumbuhan jemaat yang ada di Efesus, Paulus juga melihat bagaimana kehidupan, bagaimana jemaat yang ada di Efesus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka termasuk jemaat yang dualisme. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selain mereka menyembah Tuhan, orang-orang di Efesus, jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu juga menyembah Dewi kesuburan. Namanya Bapak Ibu Saudaraku, Dewi Artemis. Bahkan tidak sedikit hanya menyembah Dewi, tidak menyembah Tuhan. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus dan buat kita semua pada saat ini. Dalam LAI, Alkitab yang kita miliki, yang kita percaya 100% benar ini Bapak Ibu, LAI memberi perikop ini hidup sebagai anak-anak terang. Dan secara khusus kita akan merenungkan bagaimana ciri orang yang menggunakan kesempatannya untuk melakukan kehidupan, melakukan sesuatu sesuai yang Tuhan mau. Cirinya yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah. Di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam ayat yang ke-15 ini kita bisa melihat dua karakter orang. Yang pertama, orang bebal.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku tahu apa arti orang bebal itu? Saya membuka kamus besar KBBI, kamus besar bahasa Indonesia. Di sana arti bebal itu sukar mengerti atau tidak tajam pemikirannya, tidak tajam pikirannya, lambat dalam berpikir. Bisa dikatakan juga kalau orang sekarang mengecap orang seperti itu lamban berpikir, bodoh. Itulah arti bebal berdasarkan kamus. Nah, selanjutnya orang yang bebal ini dia hanya menuruti keinginannya sendiri. Perbuatan daging yang lebih menonjol di dalam kehidupannya. Dia hidup semau gue. Ini hidupku. Kenapa lu repot dengan hidupku? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang bebal seperti itu. Dan selanjutnya karakter orang di dalam ayat yang ke-15 ini, orang arif. Arif berarti cerdik, pandai atau bijaksana. Nah, orang arif, cirinya orang arif di dalam kehidupannya dia tidak semau gue. Hidup ini milik Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Arif dan bebal ini Bapak Ibu Saudara, kedua karakter ini, satu bebal, satu arif, ini tidak bisa sama-sama, bertolak belakang. Bertolak belakang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bahasa sederhananya seperti ini. Orang bebal, dia hidupnya jauh dari Tuhan. Kalau orang arif, dia hidupnya berusaha dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terlebih lanjut lagi, selain ada dua karakter tipe orang tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk apa? Perhatikanlah hidupmu dengan apa? Seksama. Seksama berarti apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Sesama berarti teliti. Rasul Paulus mengharapkan, Rasul Paulus menghimbau, menasehati supaya jemaat di Efesus itu memperhatikan hidupnya yang saat itu sebagian besar dualisme. Selain menyembah Tuhan juga menyembah Dewi. Disuruh memperhatikan. Dan selanjutnya kesempatan yang Tuhan berikan di dalam jemaat yang ada di Efesus itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam satu hari satu malam semuanya diberi waktu yang sama. Baik orang yang sibuk, bos, baik yang biasa-biasa saja, dalam sehari semalam waktunya sama. Berapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? 24 jam. Sehari semalam loh, ini dalam kurung yang paling pendek. Nah, bagaimana pada saat ini kita sebagai orang percaya diingatkan, dinasehati oleh Rasul Paulus untuk kita bisa memperhatikan hidup kita dalam skup yang paling pendek dalam sehari. Sudahkah kita hidup bagi Tuhan? Sudahkah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita hidup untuk diri sendiri, kita sibuk untuk kepentingan sendiri, dan kita lupa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seseorang kalau hidup bagi Tuhan, hidup bagi Allah, standarnya, patokannya ya firman Tuhan. Apa yang Allah mau di dalam kehidupannya itu yang dilakukan. Kalau Allah maunya melakukan A, itu A yang dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita semua termasuk saya diingatkan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti Paulus katakan,
Bagiku hidup adalah Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Biarlah itu juga menjadi ayat favorit bagi kita semua dan memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ciri orang yang memaknai hidupnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, selain dia hidup bagi Tuhan, dia juga hidup bijaksana. Di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Di dalam ayat yang ke-16 ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu yang dimaksud di sini adalah kairos. Kalau berbicara tentang waktu, ada dua pengertian, kronos dan kairos. Kalau kronos itu sesuatu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Waktu yang berganti. Kalau kairos, waktu yang tidak bisa kembali lagi, yang tidak bisa diulang lagi. Salah satu contoh seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau hari Minggu tanggal 5 September itu masih akan terjadi lagi tahun depan 2022, ada lagi terjadi tahun depannya lagi dan seterusnya. Itu yang namanya kronos. Tetapi kalau kairos Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari Minggu tanggal 5 September 2021 itu nggak akan terulang lagi. Betul Bapak Ibu? Nggak akan terulang lagi. Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Hidup ini hanya sementara. Jam kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih hanya diputar sekali. Nggak ada yang bisa reinkarnasi. Setelah sudah meninggal hidup lagi nggak ada bisa. Maksudnya hidup di dunia loh. Nah, ada lagu yang dinyanyikan oleh Herlin Perena. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu itu, saudaraku yang terkasih tahu lagu itu. Judulnya nanti silahkan browsing. Nah, itu lagu sangat memberkati. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya tiba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu yang saat ini Tuhan berikan, kalau kita masih ada sampai saat ini, kita bisa hidup, masih hidup saat ini, itulah sesuatu yang harus kita syukuri luar biasa. Nah, kita harus menggunakan kesempatan yang tidak datang lagi ini dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena pepatah dunia mengatakan apa? Waktu adalah uang. Time is money. Kalau seseorang mempunyai prinsip waktu adalah uang, dia pasti berusaha bagaimana semaksimal mungkin, memberdayakan semaksimal mungkin waktu yang ada untuk melakukan sesuatu yang positif, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tidak dibiarkan saja waktu itu berlalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, mari kita gunakan dengan bijaksana waktu yang Tuhan berikan. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk kita mendapatkan hati yang bijaksana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak terjadi instan, tidak begitu saja. Ada prosesnya di mana kita diajar oleh pemazmur untuk menghitung hari-hari kita. Nah, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dalam setiap momen ulang tahun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Seringkali kontrakan kita kan ucapan semoga panjang umur. Nah, panjang umur tapi di dunia ini semakin pendek. Tapi ada kehidupan setelah kematian. Yang terpenting Bapak Ibu, kualitas hidup seseorang, kualitas kesempatan seseorang, quality time biasanya ngetrennya pada saat ini. Kualitas seseorang tidak ditentukan berapa lama dia hidup, tetapi sejauh mana dia bisa memaksimalkan hidup yang Tuhan berikan, mengelola waktu yang Tuhan berikan itu dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Tidak nunggu akhir tahun, tidak nunggu ketika ulang tahun, tetapi setiap hari mari kita awali dengan Tuhan, hari ini aku mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terus nanti malam ketika mau tidur kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau berjalan sesuai mau kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ciri orang yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup bagi Tuhan, dengan hidup bijaksana, dia juga belajar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa Bapak Ibu? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Usaha apa yang harus kita lakukan? Di sini ada kata usahakanlah. Berasal dari kata dasar apa Bapak Ibu? Usaha. Berdasarkan kamus, kata usaha itu berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Itu usaha. Kegiatan dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau usahakanlah berarti sesuatu perintah untuk kita bisa mengeluarkan seluruh pikiran, seluruh tenaga kita untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana caranya? Dengan apa kita bisa mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah beribu-ribu firman Tuhan kita dengar, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita akan tahu Tuhan maunya apa di dalam kehidupan kita. Tuhan masih mengendaki kita hidup. Ada yang harus kita lakukan, kita tanya sama Tuhan. Semuanya lengkap Bapak Ibu, ada di sini. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu lengkap, ada di dalam firman-Nya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan, kita pahami, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, jangan lupa Bapak Ibu, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya kita melakukan A, ya itu kita lakukan. Dan selain mendengarkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui firman-Nya, juga firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak sedikit, tapi saya harap Bapak Ibu Saudaraku yang bersama-sama ibadah online ini tidak. Terkadang ketika orang mendengarkan khotbah, lihat dulu dong siapa yang menyampaikan. Kalau orangnya tidak masuk level, tidak masuk nominasi, ogah ah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan sanggup menyampaikan kehendak-Nya melalui siapapun juga yang Tuhan percayakan. Karena tidak suatu kebetulan orang itu diberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah. Nah, melalui khotbah itu, melalui orang-orang lain, melalui hamba-Nya, Tuhan pakai untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pergunakanlah waktu yang ada. Selagi masih ada waktu, selagi kuat,
sehat dan berpikir. Jangan tunda-tunda, nanti aja, hidup bagi Tuhan. Sekarang kan masih muda, gue senang-senang dulu, foya-foya dulu. Nanti kalau sudah lanjut, barulah kuserahkan hidupku sama Tuhan. Nah kalau sudah tua, sudah tak berdaya, gak bisa apa-apa, apa yang bisa dilakukan? Jalan aja gak bisa. Kalau sudah tua secara fisik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sekali. Mari kita sama-sama menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan melakukan kehendak Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk hidup bagi Allah dengan melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, seolah-olah hari terakhir ini, sehingga akan berusaha memberikan yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan untuk hidup bijaksana. Waktu yang ada jangan sia-siakan supaya tidak menyesal kemudian harinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Nanti dalam kekekalan kita semua termasuk saya akan dimintai pertanggung jawab. Apa yang kita lakukan selama hidup kita dimintai pertanggung jawab kita. Dan itu yang akan menentukan apa yang kita dapatkan di kekekalan nanti. Hidup ini adalah kesempatan. Berarti apa Bapak Ibu? Belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Merenungkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga penyesalan itu tidak akan terjadi. Ketika Tuhan memanggil kita, kita akan dikatakan berbahagialah kita. Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami sudah merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami semua Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak kami sia-siakan. Kami boleh hidup bagi Engkau, kami boleh hidup bijaksana, kami boleh hidup mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh menaikkan pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menolong, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan dan bimbingan Tuhan dalam ibadah ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, meninggalkan ibadah ini walaupun secara online, Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan kami terus memohon pertolongan, kasih dan penyertaan Tuhan. Khususnya Tuhan dalam usaha pemerintah menangani pandemi virus
COVID-19 yang masih terus kami rasakan dampaknya ini, kiranya campur tangan Tuhan, kan terus Kau nyatakan Kau bekerja Tuhan, melalui tangan-tangan pemerintah, melalui tokoh-tokoh masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan senantiasa berikan kekuatan kepada mereka, sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau jagai kami, Kau lindungi kami, berikan kekuatan kesehatan kepada kami Tuhan. Walaupun dalam situasi pandemi ini, kami memohon kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Tuhan jamah angkat segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang akan kembali beraktivitas untuk bekerja selama sepekan ini. Kiranya tangan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Kau nyatakan kepada mereka, sehingga Engkau sungguh-sungguh memberkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih studi, baik yang ada di TK, SD, SLTP, SLTA, sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan hidup di dalam pertolongan Roh Kudus, kiranya turun menaungi memberkati kehidupan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Mari kita yang percaya, kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.